Satu dan lain hal, kita sepertinya akan melakukan penelitian langsung di alam. Di sini saya telah menemukan daun putri malu. Kita akan melihat respon yang pertama, yaitu dengan sentuhan halus. Juga telah mengantuk hanya pada daun yang tersentuh saja. Kita akan coba tunggu sampai berapa lama ya kembali. Baik, jika perhatikan daun putri malu yang kita sentuh tadi ini, dia sekarang sudah mekar kembali, dan waktu yang dibutuhkan itu selama 5 menit sampai ia mekar kembali setelah disentuh secara halus. Selanjutnya kita akan memberikan perlakuan yang kedua, yaitu sentuhan sedang. Kita lihat bagaimana responnya. Ternyata responnya adalah ia mengatuk dan menyebarkannya untuk keseluruhan tangkai. Selanjutnya kita akan menghitung seberapa lama ia akan kembali ke semula. Lihatlah daun putri malu yang telah kita sentuh tadi telah kembali mekar seperti semula, kurang lebih sama 6 menit lebih. Selanjutnya kita akan memberikan perlakuan sentuhan secara kasar. Ya, ternyata daun putri malu mengatuk dengan sangat cepat kepada seluruh bagian tangkainya. Dan kita akan menghitung berapa lama ia akan mekar kembali. Baik, sambil menunggu putri malunya mekar, kita akan membahas mengenai gerak seismonasti ini ya. Gerak seismonasti itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Rangsangan di sini adalah berupa sentuhan ataupun berupa getaran. Seperti kita lihat tadi, responnya untuk daun putri malu mengatuk itu sangat cepat sekali, sepersekian detik. Kemudian untuk bisa kembali seperti semula, mekar kembali, kurang lebih waktunya itu 5-6 menit, baik dengan sentuhan secara halus maupun secara sedang. Kemudian untuk sentuhan secara kasar, ini bisa kita lihat di sini masih belum terlalu mekar secara keseluruhan. Baik, dapat kita lihat putri malu yang telah kita sentuh secara kasar ini, kita lihat sepertinya sudah mulai mekar, dan ini sudah melalui hampir 11 menit ya, tapi ini belum mekar sekali. Berarti kira-kira lebih dari 10 menit bisa mekar kembali. Berbeda dengan tadi sentuhan secara halus maupun secara sedang, putri malu bisa mekar 5-6 menit. Baik, untuk selanjutnya yaitu gerak pada tumbuhan, gerak niktinasti atau gerak yang dipengaruhi oleh kegelapan. Berarti bisa disebut ini adalah gerak tidur. Berarti karena ini dilakukan secara langsung di alam, mungkin kita akan kembali lagi ke sini pada malam hari setelah gelap. Apakah iya putri malu ini melakukan gerak tidur? Kita akan lihat nanti malam ya. Baik, saya sudah berada di lokasi yang tadi siang kita datangi. Sekarang kondisinya sudah malam, mari kita cek daun putri malu pada malam hari apakah melakukan gerak tidur atau gerak niktinasti. Apakah putri malu ini melakukan gerak niktinasti atau gerak tertidur?
Baik, ini adalah putri malu pada malam hari. Bisa kita lihat ya, kondisinya sudah layu ya, yang ini juga layu. Bentar sekali ketika gelap, ini posisinya gelap seperti ini. Nah, ini saya kasih cahaya senter supaya terlihat bagaimana daun ini ternyata layu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan terhadap putri malu ini dengan perlakuan memasukkan putri malu ini ke dalam kotak hitam ini. Artinya kita membuat keadaan putri malu dalam kegelapan. Kita hitung dengan stopwatch selama 30 menit. Mari kita masukkan. Hati-hati saat memasukkannya, jangan sampai tersentuh. Baik, kita tutup rapat seperti ini selama 30 menit. Kita akan mengecek setelah 30 menit. Baik, sekarang putri malu yang telah kita simpan selama 30 menit kita akan buka kembali, lalu kita akan lihat bagaimana kondisi putri malu sekarang. Ya, kondisi putri malu sekarang sudah mengatup ya. Berarti putri malu ini ketika dalam suasana gelap ia melakukan gerak tidur atau gerak niktinasti, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh suasana gelap. Sekarang kita akan amati kembali daun putri malu ini. Kita akan letakkan di tempat yang terang, lalu kita hitung berapa menit atau berapa detik putri malu ini akan kembali seperti semula. Mari kita pindahkan. Baik, setelah kita amati dan memindahkan putri malu ini ke tempat yang terang, kita lihat putri malu sekarang sudah terbuka kembali, mekar kembali. Dan waktu yang dibutuhkan 5-6 menit. Baik, selanjutnya pot yang tadi sudah kita tanam ini dan sudah tumbuh. Ini kita beri label A dan B karena kita akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap kedua pot ini. Untuk pot A kita akan meletakkannya secara vertikal berdiri seperti ini, dan untuk yang pot B kita akan memberikan perlakuan secara horizontal seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita akan meletakkannya ini di luar ruangan dan kita akan mengetahui keesokan harinya. Karena ini sudah sore hari, meskipun masih ada matahari mungkin tidak akan terlalu terlihat. Kita akan mengamatinya selama 1 minggu ke depan ya. Baik, sekarang kita akan mengecek untuk perkembangan dari kecambah kacang hijau ini setelah 4 hari. Kita sudah meletakkan pot yang A ini ke arah vertikal seperti ini.
Kalau kita amati, batang dan daunnya ini senantiasa menjauhi pusat bumi, dan untuk akarnya ini senantiasa akar-akarnya menuju ke pusat bumi, mendekati pusat bumi. Jadi untuk batang dan daun ini ia melakukan gerak gravitropisme atau geotropisme, yaitu gerak yang menjauhi pusat bumi. Kemudian untuk akar ini tumbuhan melakukan gerak geotropisme positif. Kalau daun dan batangnya tadi melakukan gerak geotropisme negatif, yaitu gerak pada tumbuhan yang senantiasa menjauhi pusat bumi. Selanjutnya untuk pot yang B, kita memperlakukan pot B ini secara horizontal seperti ini, dan bisa kita lihat daun dan batangnya ini tetap ia jadi membelok, inginnya ke atas terus. Jadi berarti kita bisa pastikan batang dan daun ini melakukan gerak geotropisme negatif, yaitu menjauhi pusat bumi ini ya, tanah. Nah, untuk akar-akarnya sendiri, akar di sini tetap selalu mendekati pusat bumi. Jadi akarnya ini melakukan gerak geotropisme positif, sedangkan daun dan batang melakukan gerak geotropisme negatif. Demikian untuk pengamatan mengenai gerak pada tumbuhan. Jadi gerak pada tumbuhan ini menandakan ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.